Shalom, shalom. Shalom. Suara cowok doang aku denger. Hah? Suara oh ada ya? Wah, Udah ya dengar gitu masa dong. udah berbicara shalom. Beliau sudah hadir dari tadi. Suara memang. saya kalah sama mereka berdua. Ya. Cantik Suaranya sendiri. terlalu besar. Ya. Boleh ulang nggak ya? Boleh. Ya. Boleh Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ini kan jadi kayak ini ya, kayak di TK gitu. Shalom. Kita ada di The Last Movement. Running. Yes. Haleluya. Tapi kita masih di tempat kok running. Oh iya. Pergerakan kita. Pergerakan kita. Berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Ikutin ritmenya Tuhan. Oke. Gitu dong, tahun 2021. Jangan salah. Ini belum ngopi nih. Jadi Ini kopi. Ini ya. Mari kita ngopi. Kopi bening. ya boleh ya. Jadi Ya. sambil kita ngobrol, boleh menikmati berkat Tuhan kopi yang ada. Yes, ya. Hari ini saya sangat bersyukur karena ada 3 hamba Tuhan di depan saya yang luar biasa. Yang saya percaya hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup luar biasa juga. Cukup menantang kan? Iya, menantang. Apa? Are you ready? Itu kan menantang gitu ya. Jadi di depan saya ada Kak Kris. Ya, Terus ada di depan saya ada Ruling. di samping saya ada Kak Budi. Iya. Kita panggil Kak saja. Mudah sekali. Rasa muda di tempat ini saya. Biar berasa saya yang paling muda. Terus Terus di samping ada kanan saya Elke Wijanarko. Ada Cece. Nanti paling tua bukan Cece. kakak kita. Oh paling tua berarti. Sudahlah Kita nggak panggil apa-apa. kakak. Haleluya. Sekali lagi hari ini kita mau bahas soal Are you ready? Are you ready? Are you ready? Kalian bertiga ready? Ready. Ayo, let's start. Ayo, mau dimulai dari siapa? Siapa yang mau nanya? Oke, saya mau nanya. Oke. Ready ya? Oke. Oke. Ini kan saya mewakili anak muda. Mewakili anak muda. Iya, kan saya yang paling muda. Emang Are You Ready ini kita mau bahas tentang apa dulu nih? Gitu kan ada Are You Ready ke mall, Are You Ready kemana? Jalan-jalan gitu kan. Ini Are You Ready yang mana nih? Are you ready? Are you ready? Kok jadi belibetan ya aku ya? Ya, nggak Belum apa-apa. ngopi om, minum dulu sebentar. Belum. Nyangkut ya, ada yang nyangkut ya. Ya. Aduh, kopinya dingin sekali ya. Ya maklum lah itu udah 3 hari. Jadi Are you ready itu pertanyaan itu apakah kita sudah siap untuk ke surga? Wow. Surga nih hari ini. Iya dong. Luar biasa. Pantesan ada hamba-hamba Tuhan luar biasa ya. Alkitab juga sudah disediakan. Surga itu Alkitab ada ya? Di handphone. Ada dong. Ada. buku ada, elektronik ada. Tadi aku ke bawah mau ngambil Alkitab, cuma ternyata ketinggalan. Makanya mesti baca dulu. Ya dan kita minta yang bawa Alkitab yang membacakannya. Jadi Are You Ready itu posisinya ada di mana tuh? Kan? Ya. Di Alkitab itu. Sip. Hamba Tuhan yang sudah ready membacakannya Betul. terbukti dengan membawa Alkitab. Nah, Ya itu kan? dia. Ceritanya dia mau lempar ini ceritanya. Gimana mau ngomong ready kalau Alkitab aja nggak Nah, bisa. Nah, itu. Iya. Ada Ci, Iya. maaf Ci. Ada Ci Holy Bible. Oke. Jadi hari ini kita Are You Ready itu apakah kita sudah siap ke surga? Kalau Kak Kris sudah siap belum? Saya siap. Siap? Ya, Yakin? yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Gitu. Kalau Tuhan Yesus kan nanya sama Tapi Anda Petrus. pertanyaannya seperti nggak yakin ya. Karena Tuhan Yesus nanya ke Petrus harus 3 kali ya kan. Apakah kamu mengasihi aku? Mengasihi aku beneran? Terakhirnya nangis saya. Nangis. Kayak Petrus. Nah, tapi ini nggak benar-benar yakin ya. Oke. Sip. I am ready. Kak Budi, Apa? siap belum? Oh, siap. Kemana? Siap menyongsong mempelai pria.
Yesus Kristus Tuhan. Jawabannya Ya, Alkitabiah ya kan? Bawa kitab soalnya. Nanti mempelai pria itu Yesus Kristus yang bawa saya ke surga. Udah mentok udah. Kalau CLK nggak usah nanya lah. Udah pasti jawabannya. Udah tahu saya. Yakin. Udah tahu. Saya Siap belum. dari dulu-dulu. Justru dari beliau yang nanya harusnya ke Oh saya. gitu ya. Atau jangan-jangan beliau yang ragu sama kita. Nah itu Oh, enggak ya? bahaya. Soalnya kalau Cici, mending saya jawab ya Ci. Saya udah siap Ci. Haleluya. Jadi langsung ke saya aja. Haleluya. Gitu. Jadi gini Ci, kita kan sekarang ini di tengah-tengah situasi juga pandemik, juga banyak yang mempertanyakan banyak hal gini. Apakah pandemik ini juga adalah bagian dari sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan? Apalagi sekarang juga banyak bencana ya, bencana alam. Iya. Terus kemarin juga ada kecelakaan pesawat, banyak sekali yang Jangan sedih gitu dong. Ya, kayak agak gimana gitu. Jangan sedih gitu. masa ada pesawat jatuh saya seneng. Sedih dong. Ada yang bencana kok pertanyaannya kok kayaknya seneng gitu ya. Nggak bercanda ya. Ya, oke. Jadi banyak orang juga nggak ngeh gini. Apakah ini sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan atau bukan? Kalau menurut Cici seperti apa sih? Ci? Kalau tanda-tanda itu sebetulnya sudah dari dulu banyak ada tanda-tanda. Ya. Cuman memang tanda-tanda itu semakin meningkat. Tanda-tanda itu menjadi semakin besar. Dan tanda kalau yang dulu dari ketika di Alkitab juga sudah menulis bahwa Tuhan Yesus datang, Tuhan mau datang. Dan Alkitab ini tertulis dari berapa ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Iya. Semuanya. Ya, tapi tanda-tanda itu sudah ada sejak dahulu. Ya, kabar pun sudah ada. Tapi pada saat seperti yang dulu disampaikan di Alkitab, itu mungkin kabar itu seperti masih kalau foto itu masih blur seperti itu. Lama-lama semakin jelas. Dan pada saat sekarang ini sudah semakin jelas. Ya, sudah semakin jelas. Tapi memang belum jelas. Iya. Tapi sudah semakin Makin jelas. jelas. Semakin Ya. jelas. Jadi kalau dibilang tanda-tanda itu sudah ada dari dulu. Cuman tanda itu kan memang selalu banyak. Tanda kan nggak hanya satu. Iya. Kita juga mencatat bahwa Tuhan juga berkata bahwa semua itu banyak sekali tandanya. Ya. Tetapi kalau kita hanya bergantung hidup pada tanda saja, tidak bergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan, nah itu yang berbahaya. Karena tanda itu kadang-kadang ada tanda-tanda yang palsu, Iya. ada tanda-tanda yang betul-betul tanda. Kita bisa terkecoh sama itu ya, Ya. sebenarnya. Oleh karena itu kalau memang betul kami temanya kita adalah Are you ready? Ready itu it mean kamu nggak tergantung dari tanda apapun. Iya. Ya. Jadi kesiapsiagaanmu itu tidak bergantung pada tanda. Kalau kamu nunggu tanda, ini kalau kamu misalkan sedia payung sebelum hujan, tuh kan? Nah berarti kan kamu sebelum hujan sudah punya payung. Ya kan, tinggal belum dipakai aja. Iya. Ya kan? Betul. Itu. Jadi artinya apa? Siap siaganya kita itu ya sudah harus siap. Nah itu. Jadi jangan tunggu tanda apapun, kita semua harus siap. Iya. Artinya dari awal mesti udah siap gitu. Artinya kalau mengacu tadi gitu kan ya. Nggak harus nunggu tanda gitu. Memang udah harus ready ya sejak awal gitu ya. Prepare istilahnya ya. Dan memang fokusnya lebih justru ke hubungan kita dengan Tuhan ya. Betul ya. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan udah benar, tanpa Kapan saja. Iya, nggak Kapan usah saja, ditanya siap. ready, pasti Jadi udah makanya ready. tadi ya kalau kan? bilang tanda, kalau nunggu tanda baru siapin payung itu Telat. kan telat. Ya. Jadi Ya, betul. Atau baru nyari payung. makanya Atau beli baru beli baru beli payung. payung. Nah, itu Awan gelap nih. Siapin payung. sudah punya dulu. Tapi kalau kita sudah mau awan gelap kayak mau petir geledek, sebelumnya kita udah ada. Contohnya di mobil, selalu ada payung. Dari musim kemarau di payung ada, di mobil ada payung. Gitu. Iya. Jadi kapanpun hujan, kapanpun panas, ada siap sedia. Itu namanya siap sedia. Jadi bukan tergantung tanda-tanda. Nah,
Boleh saya baca firman sedikit ya? Boleh Ya, dong. soalnya dari tadi kayaknya. Iya. Banyak juga nggak apa-apa. Maksudnya sedikit demi sedikit. Oh iya. Iya, nih. Iya, pelan-pelan ya. Ya, pelan. Oke. Ya. Oke, siap. Ini 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Iya. 2 Petrus pasal yang ketiga, saya baca agak lompat ya. Ayat 4 saya akan bacakan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah ini orang kan nanya-nanya nih. Ya. Di manakah janji kedatangan tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tuh, kayaknya janji tentang kedatangan Tuhan itu kok sejak dari bapak-bapak leluhur kita udah ada gitu. Tapi kemudian ditanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi hitungan waktu kita dengan hitungan waktunya Tuhan berbeda. Yes. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji yang mana? Kedatangannya itu Ya. tadi. Oke. Jadi sebagian orang menganggap bahwa janji Tuhan akan kedatangannya itu dianggap nggak benar, Ya. lalai. Ya. Tetapi firman Tuhan tegaskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kalau ngomong janji kedatangan Tuhan Yesus itu kan sudah ada dari sejak bapak-bapak leluhur kita sampai bapak-bapak leluhur kita meninggal. Dunia tetap ada stay gitu kan, firman Tuhan katakan dunianya tetap stay kok, tetap ada datang-datang gitu. juga ya. Datang-datang juga gitu. Walaupun kalau ngomong gempa dari zaman dulu juga udah ada gempa. Tsunami, dari zaman purbakala udah ada tsunami. Bahkan kalau menurut sejarah bumi ini, maka pernah terjadi gempa dahsyat luar biasa, tsunami sampai kemudian terjadi kepulauan. Jadi tadinya satu kepulauan terus kemudian karena gempa jadi pecah-pecah jadi pulau-pulau kecil. Gempa sudah ada dari dulu. Sampai sekarang pun belum lama ada gempa di Mamuju ya. Sulbar. Ya. Jadi gempa udah ada dari dulu. Jadi sebenarnya kalau kita cuman bergantung tadi Bu Elka bilang, bergantung pada tanda-tanda, maka kita jadi orang yang nggak siap sedia. Artinya, masih aman. Dunianya, gempa mah ada dari dulu. Belum tentu ini kedatangan Tuhan. Dari dulu lebih dahsyat juga udah ada. Waktu gunung Krakatau meletus, gempanya lebih dahsyat, tsunami lebih dahsyat dari yang ada sekarang. Jadi kalau kita ready nggak ready-nya itu bergantung pada tanda-tanda, bisa lengah kita. Padahal Tuhan bisa datang sewaktu-waktu di mana kita nggak menyangkanya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Seperti pertanyaan dari awal, kita harus siap sedia. Mau ada tanda-tanda mau hujan, mau nggak ada tanda-tanda hujan, payung selalu ada di tangan kita, ada pada kita, sehingga sewaktu-waktu kita sudah. Jadi ready, jangan kalau kita ready-nya bergantung pada tanda-tanda, semua orang bisa lengah. Semua orang. Jadi malah tadi di ayat sebelumnya ayat yang ketiga itu, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir. Jadi ini belum akhir zaman ya. Kalau akhir zaman itu selesai. Tapi firman Tuhan katakan hari-hari zaman akhir. Jadi kita berada di zaman akhir yang sebentar lagi akan berakhir, akhir zaman. Ya. Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu itu tadi. Di manakah janji kedatangannya itu?
Karena tanda-tanda udah dari dulu, kalau gempa dari dulu segala macam. Nah itu intinya bahwa biarlah iman kita bukan bergantung pada tanda-tanda. Tapi seperti Bu Elke tadi bilang, iman kita itu, kesiapan kita itu dibangun dari dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Itu supaya kita terhubung kembali. Nah itu kita harus bangun terus-menerus. Jadi kapanpun, tandanya apapun, kapanpun Tuhan datang, kita sewaktu-waktu udah siap sedia. Jadi aku boleh tanya sama Cici gitu ya, Ci. Maksudnya kan dari awal kita udah lihat tanda, terus kita udah tahu juga sekarang di sekarang ini kita udah baca gitu firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mau datang, tapi kok nggak ada datang gitu sampai sekarang. Nah itu alasannya kenapa, Ci? Alasannya Tuhan Yesus kok belum datang-datang. Ya, Kita belum mempelainya belum siap. Tadi ayatnya udah ada tadi. Kita Baca. belum siap, jangan-jangan. Karena dia tahu bahwa mempelainya belum siap. Tuhan menghendaki supaya Semuanya bertobat. Ya. Makanya itu kan kita ini the last movement Ya, mempersiapkan. running untuk mempersiapkan diri kita terlebih dahulu juga kepada orang-orang yang di dekat kita, keluarga kita, teman-teman kita, kemudian kepada siapa saja. Kan gitu ya, Chris. ya betul. Bila kalau kita sudah siap, ya pasti sudah selesai semuanya. Tetapi nanti ada waktunya. Kamu siap nggak siap? Tuhan sudah siap, Iya. yang akan datang. Nah, Jadi sekarang waktunya ini kita masih dikasih waktu ya untuk kita siap-siap. Sama nih ayat 15 ini yang mesti kita gunakan tuh. Ya kan? Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan. Ya. nah Jadi aku potong ya. Jadi kategori siapnya itu sebenarnya dalam kategori apa? Kita yang siap apa Tuhan yang siap? Ya kan? Kalau kita nunggu, kalau kita yang siap Tuhan Yesus datang, karena kan firman Tuhan bilang dan kita tahu sendiri bahwa dosa itu bukan akan semakin membaik, tapi akan semakin memburuk. Ya. Jadi kalau dalam kategori siap ini itu siapa yang siap? Tuhan atau kita yang siap baru Tuhan Yesus datang? Kira-kira. Om Kris? Ya kita yang harus siap. Tuhan sih Tuhan sih saya yakin ya dalam iman saya itu udah siap gitu. Cuman kita yang belum siap. Karena Tuhan menghendaki supaya semua jangan binasa. Itu yang Tuhan mau gitu. Kalau kita belum siap, dosa kan nggak semakin ini ya, nggak semakin membaik, semakin buruk. Kalau kita udah siap nih, yang lain itu jadi persoalan. Yang lain nggak. Kata dia bilang kan kalau kita belum siap. Kita kan tadi udah ditanya. Oh, Nanti kita. orang akan ngomong, Iya. saya tadi udah siap, tapi kita belum siap di Yang tengah lain jalan," maksudnya gitu. yang Iya. yang lain yang berbuat dosa gitu kan. Semakin berdosa artinya kan belum siap. Nah, iya. Nah berarti Tuhan Yesus nggak datang lagi tuh. Tapi minimal kita yang ada di tempat ini kan sudah siap. Jadi kesiapannya itu berarti dalam hal ini semua kita yang percaya sudah siap, walaupun yang tidak percaya tetap Tuhan Yesus datang. Seperti itu ya, berarti ya. Iya kalau udah waktunya Tuhan, ya siap nggak siap, Tuhan datang ya kita. Katanya seperti pencuri. tapi Ayat seharusnya Alkitab ada. bukan ya memang kita ini diberi waktu oleh Tuhan dengan segala kesabarannya ya, supaya kita tuh mempersiapkan diri untuk itu. Tapi pada suatu akhirnya nanti yang siap sendiri atau yang tahu siap atau tidak adalah Bapa itu sendiri. Karena Tuhan Yesus juga berkata anak ini nggak tahu, Tuhan Yesus pun nggak tahu. Yang Bapa. tahu waktu dan yang tepat tuh kapan tuh hanya Bapa. Nah Bapa itu tahu, dia punya batas waktu yang dia tentukan karena Bapa itu adalah raja di atas segala raja itu dia yang menentukan sudah cukup. Ya. Untuk tahu cukup tidak cukupnya itu Bapa itu juga ada di dalam kita semua kan. Dan Bapa juga menyelidiki setiap hati kita semua. Dan setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus pasti ada menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus yaitu Roh Allah Bapa itu sendiri. Dan Bapa menilai, menyelidiki kesiapan dari semua orang-orang di seluruh dunia. Apakah itu sudah memenuhi persyaratan siapnya Bapa? Kalau Bapak sudah katakan, ya oke, siap, maka dia akan mengutus anaknya untuk menjemput mempelainya. Jadi benar-benar
nggak harus semua benar-benar percaya. Jadi tolak ukurnya ada sama Bapak Iya ya. dong. Tolak Itu ukurnya. keputusan terakhir berada di Bapak karena Bapak itu sangat berdaulat sekali. Gitu. Iya. Jadi bukan masalah, oh sudah banyak yang terima Yesus, sudah penginjilan. Memang firman Tuhan berkata bahwa kita harus menginjil sampai ke seluruh dunia, sampai semua orang mendengarkan Iya. berita seperti itu. Ya itu kan sudah bisa disiarkan, apalagi dengan zaman seperti ini katanya pandemi segala macam, kita tidak bisa kemana-mana, orang tidak bisa ini, tapi kan mungkin lewat media Iya. yang saat ini sarana yang bisa sampai kemana-mana, Betul. Injil bisa diberitakan, berarti itu sudah kan Iya. seluruh dunia sudah mendengar. Nah untuk menentukan sudah waktunya, itu betul-betul haknya Bapak sendiri. Ya, jadi kita nggak punya hak sama sekali untuk. Gak punya Saya sudah siap, Tuhan datang hakmu cepat. adalah siap Siap, sedia. betul. Itu aja. Ya betul, memang kedaulatan itu memang di tangan Bapak. Bapak Bapak aja, tahu, betul. tetapi memang Tuhan memberikan kesempatan. Ya, Yang dimaksud kesempatan itu adalah seperti tadi Bu Elke bilang, firman Tuhan juga bilang bahwa kalau Injil itu sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, ke seluruh bumi. Artinya semua orang pernah mendengar dengar, ya. Injil. Artinya itu kan semua orang setelah mendengar Injil itu kan diberikan kesempatan. Seperti tadi ayat yang ke 2 Petrus 3 ayat yang ke 9 itu kan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Siapa yang diharapkan berbalik dan bertobat? Ada dua golongan. Yang pertama adalah kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang kemudian hidupnya belum benar-benar dalam Tuhan, itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tetapi ada golongan yang kedua, orang-orang yang sebelumnya belum pernah mendengar Injil, itu kan ketika mereka diberi kesempatan untuk mendengar Injil kemudian oleh pemberitaan kita semua, orang-orang yang sudah percaya, memberitakan Injil bagi mereka, mereka diberikan kesempatan juga untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah memang media sekarang lebih makin canggih. Dan pelayanan sekarang kalau bicara media, kalau orang di pedalaman kan nggak terjangkau dengan media. Saat ini kan nggak jauh-jauh di Indonesia aja ada berapa penduduk-penduduk yang tinggal di pedalaman, sinyal aja nggak ada, elektronik aja tidak ada. Tetapi ada tenaga-tenaga misi yang saat ini juga sudah sampai ke pedalaman-pedalaman yang memberitakan Injil. Iya. Artinya memang satu sisi kedaulatan Bapa, satu sisi Tuhan memberikan kesempatan ke semua orang untuk berbalik bertobat, untuk beroleh keselamatan itu. Dengan cara apa? Injil diberitakan. Mereka dikasih tahu jalan keselamatan, dikasih tahu kebenaran yang memerdekakan Injil itu sendiri. Dan ketika mereka sudah mendengar, mereka bertobat atau tidak bertobat, itu kan ininya mereka. Haknya. Hak mereka. Tapi intinya Tuhan sabar supaya apa? Ditunggu sampai semua orang dengar Injil. Supaya mereka berbalik dan bertobat. semua mendapat kesempatan yang sama ya untuk sebelum kedatangan Tuhan untuk bisa bertobat ya. Tuhan kasih kesempatan. Iya, jelas itu. Semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama. Hitungan logikanya kan hari ya kan kita punya 7 hari semua sama. Waktu 24 jam semua sama. Artinya semua diberikan kesempatan. Persoalannya tadi dia memutuskan untuk percaya atau bertobat itu kan memang hak masing-masing orang. Tapi yang jauh lebih penting adalah pergerakan kita ini nih, the last movement ini harus menyampaikan secepat dan sesegera mungkin. Ya puji Tuhan kita ada media ya sekarang ya. Dan kemudian dipersiapkan sedemikian rupa supaya dapat ditangkap dari orang-orang yang tidak bisa kita jangkau secara fisik. Tetapi dalam media kita bisa menjangkau mereka supaya mereka benar-benar mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menjadi mempelainya Kristus. Supaya ketika Kristus datang berjumpa dengan mempelai itu dan mereka diangkat gitu ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, tapi memang bicara siap nggak siap itu orang seringkali kalau dalam pengajaran seperti ini fokusnya hanya kepada Yesus datang di awan-awan sebagai mempelai pria. Ya. Tapi kan Yesus juga bisa datang secara personal menjemput kita. Nah ini yang seringkali orang nggak sadari. Fokusnya ke tanda-tanda, Yesus datang di awan-awan sebagai mempelai pria mengangkat kita. Tapi Yesus juga bisa menjemput kita secara personal. Nah, ini juga harus siap karena bicara itu seringkali banyak malah nggak pakai tanda-tanda.
bisa kapan saja dalam keadaan sehat, bugar, fisik sehat, tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada penyakit dalam tubuh, tiba-tiba Waktunya udah pulang ya harus pulang. Tuhan jemput. Nah itu yang perlu lebih lagi membuat kita sadar bahwa kita harus siap, sedia kapan saja. Termasuk saya, sekalipun saya masih muda ya kan. Tapi harus siap. Kita Ya semua udah masih terima muda. aja deh. Brother Ruli juga jauh lebih Kita muda semua dari saya, tapi masih muda. harus siap juga. Bukan berarti menyumpahin ya, bukan. Tapi ini fakta ya. Fakta kenyataan hidup bahwa anak kecil, orang muda, orang tua, apalagi orang tua udah pasti tinggal tunggu waktu. Orang muda bisa. Anak-anak bisa Tuhan jemput, orang muda Tuhan bisa jemput, orang tua lebih jelas lagi. Tinggal tunggu waktunya. Jadi kesiapsediaan kita itu bukan sekedar hanya fokus ke Yesus datang di awan-awan sebagai mempelai pria. Itu bagus. Kalau kita diberikan kesempatan kan tidak semua orang meninggal, firman Tuhan katakan kan. Ya, betul. Tidak semua orang Akan meninggal. melihat. Tapi akan tetap hidup dan menyongsong Yesus, langsung diubahkan dalam sekejap mata. Tapi pastikan kita meninggal dalam Kristus. Supaya apa? Kita dibangkitkan terlebih dahulu menyongsong Dia di awan-awan. Sama-sama menyongsong. Kalau aku sih doanya jangan dulu meninggal. Ah, deh. itu. Saya udah tahu. Supaya lihat gimana sih? Tadi katanya udah siap. Iya siap maksudnya, tapi kan ini udah bahas personal. Kedatangan Tuhan secara personal. Siapnya pas ketemu langsung gitu. Iya. Ya kan itu aduh momen kayak gimana ya, kebayang gitu maksudnya. Iya. Wah ini Tuhan Yesus. Ya kita yang dijemput Tuhan terangkat terus. Ini gara-gara nonton film sih ini. Berimajinasi gitu ya. Behind apa itu left Left behind. Itu luar biasa banget gitu ya. Jadi kedatangan Tuhan bisa secara personal Iya. dan benar-benar yang kedua itu Tuhan menjemput kita di awan-awan. Nah itu sebenarnya kedatangan Tuhan ini kan nanti orang rancu dan bingung. Kedatangan Tuhan itu sebenarnya versi yang mana sih Ci sebenarnya? Kita diangkat Tuhan apa Tuhan yang turun? Memang masa-masanya itu memang hampir berurutan. Ya kalau orang selalu berkata kedatangan Tuhan itu seperti tadi dikatakan Budi, setiap orang itu kedatangan Tuhan bisa ketika orang itu tiba-tiba meninggal. Nah itu bagi dia itu sudah sudah terakhir, sudah berakhir untuk dia. Ya, tetapi kedatangan Tuhan yang di Kisah Rasul dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian ada para muridnya yang melihat terus melihat ke atas dan malaikat berkata, ngapain kamu melihat terus ke atas? Dia yang kamu lihat ke atas itu suatu hari nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Nah, di mana artinya ketika Yesus naik ke atas itu disaksikan oleh orang banyak. Pada saat itu para murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang nanti ke seperti itu juga dilihat orang banyak. Artinya semua orang mata melihat. Nah itu kedatangan Tuhan dalam arti Tuhan belum datang. Tuhan masih mau baru menjemput di atas awan untuk orang kudusnya, yaitu gerejanya yang kudus, yaitu mempelainya. Ya. Tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, second coming, itu belum, itu bukan termasuk second coming. Ya. Itu bukan. Gitu. Setelah ada proses terjadi, yaitu perjamuan kawin anak domba di surga, dan ketika hal itu terjadi di surga, di bumi terjadi masa-masa kesengsaraan besar. Jadi panjang kan. Iya. Jadi ntar kita panjang lagi ini mau bahas ini. Jadi udah rentetan lagi. Nah, apa-apa dong diawali dari sedikit singgungan-singgungan supaya pertemuan yang akan datang kita bisa bahas lagi. Iya. Tapi kesiapan kita memang di sebatas itu. Artinya ada dua tadi ya. Sebatas Tuhan jemput secara kita personal, sebatas Tuhan Yesus jemput di awan-awan. Sebatas itu. Kalau kita masih lewatin batas itu berarti ketinggalan. Iya, Masuk masa antikris. Betul. Kalau kita belum diangkat ya di awan-awan, berarti artinya kita udah tertinggal. Kita udah nggak lewatin prosesnya itu sampai akhirnya kedatangan Tuhan ya. Seperti itu. Nanti akan mengalami proses kedatangan Tuhan yang justru harus mengalami masa-masa kesengsaraan terlebih dahulu.
Oh iya, jadi ingat jadinya. Ingat apa tuh? Ada ini pertanyaan, jadi saya banyak pertanyaan. Saya mewakili. Oh gitu. Sudah siap Oh, sip. mau mewakili pertanyaan. Wakili golongan yang belum siap. Ya. Kayak anggota DPR Iya, ya iya, jadinya ya. Jadi gini, itu kan kita udah second coming ya. Jemput Tuhan, jemput di atas awan-awan itu second coming nggak sih? Second, belum. Belum ya? Belum. Baru kita di awan-awan ya. Oke. Berarti yang Tuhan jemput kita di atas awan-awan artinya udah ketinggalan, banyak yang ketinggalan gitu. Akan mengalami masa-masa antikris. Nah, mereka yang mengalami masa antikris ini, apakah mereka masih ada kesempatan untuk bisa bertobat dan terima Tuhan ibaratnya dengan sungguh-sungguh, dan mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan gitu pada kedatangan Tuhan. Jadi termasuk dalam kategori orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terserah nih hamba Tuhan. Ya, welcome. Kan Saya melanjutkan terakhir tadi. aja. Tadi melanjutkan ya. Kalau saya jawab aja dulu ya. Kamu jawab sendiri. Jangan, kan saya host. Ya. Kalau saya ngelihatnya bahwa itu adalah sebuah kesempatan, ya, orang-orang yang ditinggal. Ya, puji Tuhan kalau dia kemudian sadar bertobat. Tapi kan mengalami penganiayaan yang berat pada saat itu, ya. Jadi mereka yang tetap bertahan di masa-masa sulit itu, di masa-masa sukar itu, di masa penganiayaan itu. Ya kalau dia tetap bertahan, ya dia akan selamat. Cuman kan kondisinya itu. Nah, doa kita kan supaya jangan sampai kita mengalami itu. Gitu. Tapi kalau yang tertinggal, ya tetap itu sebuah kesempatan juga untuk mereka juga sungguh-sungguh bertobat. Tapi mungkinkah bisa bertahan? Nah itu Itu persoalannya. pertanyaan besar. Karena apa? Karena mereka tidak ada gini. Tidak ada kuasa dari Tuhan yang menolong dia untuk bertahan. Artinya benar-benar dia harus menghadapi itu dengan Sendiri. kekuatannya sendiri. Apakah itu sama kayak Tuhan mengambil rohnya dari Saul? Kategorinya gitu. Sehingga Saul mengalami kelemahan Iya, gitu. gitu. Gak ada kekuatan. Jadi dia benar-benar bertahan dengan kekuatan dia secara manusia gitu. Iya. Jadi ketika orang yang tertinggal, makanya ingat pengajarannya Bu Elke ketika siapa yang menahan Kita. kedatangan Tuhan? Roh Kudus kan? Ketika Roh Kudus diangkat, Oh, gitu. yang datang. Ya kan? Nah, ketika Roh Kudus diangkat itu ketika Roh Kudus diambil dari kita itu ya bersamaan dengan kita menyongsong Tuhan di angkasa bersama di awan-awan permai. Nah, berarti yang ketertinggal itu tidak ada Roh Kudus lagi di dalam kehidupannya. Dan sebenarnya juga iya ya, maksudnya sebenarnya juga waktu mereka udah tertinggal itu kan itu mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mau percaya tapi mereka memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan gitu. Tapi kalau masih ada dikasih kesempatan untuk mereka berjuang gitu untuk bisa melewati masa antikris itu, walaupun ada kesempatan tapi agak susah ya seperti itu ya. Ya sulit karena kondisinya kalau Alkitab katakan itu sangat berat gitu ya. Kalau Alkitab mencatat ya, yang membuat kita itu bertobat, insyaf akan dosa itu hanya Roh Kudus. Nah, bila itu terjadi rapture itu namanya, pengangkatan itu adalah di mana Roh Kudus ini ditarik kembali ke surga, ya. Nah, berarti di dunia ini sudah tidak ada Roh Kudus lagi. Berarti tidak ada yang bisa menginsyafkan manusia. Jadi tidak akan ada pertobatan. Jadi tidak ada. Artinya kalau orang itu memang pada saat hal itu terjadi belum menerima Tuhan Yesus Kristus, dia nggak akan bisa bertobat. Tetapi orang yang tertinggal yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, dia akan harus berjuang mempertahankan imannya tanpa Roh Kudus. Nah, itulah kesengsaraan yang besar. Karena hanya yang bisa menginsyafkan dunia itu hanya Roh Kudus. Dan bila Roh Kudus ini ditarik kembali, Diangkat ya. ya nggak akan ada orang yang insyaf, maka dosa akan semakin bertambah dosa. Jadi yang ada kalau orang yang percaya yang tertinggal, ya dia harus pegang apa yang ada pada dia, yaitu dia harus tetap percaya kepada Yesus Kristus.
Sekalipun sudah tidak ada penolong yang lain yaitu Roh Kudus, dia harus pegang itu. Dia harus pegang firman Tuhan yang ada pada dia. Tanpa Roh Kudus yang ada tertanam di dalam hatinya, itu yang harus pegang. Nah, itu sengsara. Di mana kamu harus menghadapi kenyataan kehidupan, penekanan segala macam di mana-mana, tetapi kamu harus berpegang kepada Kristus. Itu sengsara. Jadi tidak akan ada penginsyafan. Karena yang bisa menginsyafkan manusia dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua hanya Roh Kudus. Nggak bisa bayangkan ya, artinya Ya, mata kita ini yang sampai sekarang berkerut yang karena hidup, mikirin- kita yang hidup dengan Roh Kudus saja, itu orang banyak yang lewat. Artinya sulit untuk bertobat dan segala macam. Nah, kalau mau bertobat yaitu saatnya sekarang. Iya. Selagi Roh Kudus masih ada di dunia ini, itu ada kemampuan kepada setiap orang untuk bertobat. karena ada Roh Kudus. Hanya yang- Roh Kudus yang yang Ya, bisa. kasih karena kekuatan kekuatan. kita cuma di situ, betul. Iya. Bacain ayatnya ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8 ya. Karena secara rahasia keturhakaan telah mulai bekerja. Kapan itu? Ya, sekarang ini. Sekarang. Tapi Sudah memang bekerja secara rahasia, maka firman Tuhan katakan tidak ya. terbuka Tidak secara terbuka. umum. Karena apa? Ya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kenapa secara rahasia? Karena masih ada yang menahannya. Itu pun banyak orang durhaka, banyak orang jahat, Ya, makanya banyak orang nggak yang bisa tidak dibayangkan bertobat. kondisinya gitu ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kemudian ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Itulah kemudian antikris. Kapan yang menahan itu siapa? Roh Kudus, tadi udah jelaskan ya. Bersama dengan pengangkatan kita orang percaya. Dan kemudian pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, antikris menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali, itu second coming. Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di bumi. Nah, kalau rapture itu kan kesempatan kita itu sebenarnya sampai ke rapture. Atau menyebut secara pribadi atau rapture menyosong Tuhan di awan-awan. Pengangkatan itu. Setelah itu ya ini tadi pendurhaka yang berkuasa. Diberikan waktu sekian lama untuk antikris berkuasa atas bumi dan orang-orang yang tertinggal di dalamnya ada dalam kekuasaan antikris itu. Tapi kemudian ketika Yesus datang kembali kedua kali menjejakkan kaki di bumi, bukan di awan-awan lagi, di bumi, maka si pendurhaka yaitu antikris akan dibunuh dengan mulut, nafas mulutnya. Dari tadi ini saya berkerut karena mikir kebayang kondisi di saat dimana kayak tadi Cici bilang gini, mempertahankan iman tapi Roh Kudus tidak ada gitu. Ya. Ada aja artinya Sekarang Iya, aja makanya sukar ya. Sekarang Iya. aja kan Iya, sukar. nggak usah Banyak nanti. kedagingan yang- kita seringkali, kedaging manusianya kita ini seringkali lebih kuat daripada roh yang berbicara Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Apalagi nggak ada sama sekali. Itu bayangkan, makanya pertanyaan jangan gitu. Pertanyaan gini, mau ketinggalan? Bagaimana orang yang ketinggalan? Masalahnya kamu mau ketinggalan, memilih ketinggalan. Mau nggak kamu ditinggal gitu? Kalau Mau saya nggak udah kamu nggak mau ditinggal mikirin ke gitu sana, karena apa? Yang saya pikirkan bagaimana kita harus siap sedia, kapanpun Tuhan datang di awan-awan permai atau secara personal, itu saja. Betul. Jangan mikirin ketinggalan, udah nggak ada kesempatan sebenarnya. Karena Jangan itu mikir Tuhan yang- Yesus berkata kan, pada akhirnya zaman itu akan sama seperti zaman Nuh. Zaman-zamannya Nuh. Di mana zaman Nuh itu sampai dibinasakan semua dengan air bah itu karena begitu kejamnya, begitu jahatnya, begitu dosanya mereka. Dosa sudah dosa banget ya. Hitam itu sudah hitam Hitam, banget gitu seperti Hitam itu. pekat. Nah, itu akan terjadi lagi. Berarti artinya adalah orang semakin jahat. Orang semakin ini kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus. Pada zaman Nuh tidak ada Roh Kudus. Makanya orang jadi jahat. Nah, nanti kalau Roh Kudus diangkat kembali dan bersama dengan orang-orang kudusnya, yaitu orang yang percaya Yesus dan menerima Roh Kudusnya, itu diangkat semua. Kalau orang yang tidak menerima Roh Kudus, wah berarti parah deh. Maksudnya itu bahaya banget seperti itu. Ya. Oleh karena itu kita ini saat ini adalah kita harus siap, goal kita, target kita, tujuan hidup kita harus siap
setiap saat ketika Tuhan menjemput kita. Yes. Itu yang harus penting. Jadi kesiapsediaan kita itu harus siap. Tuhan jemput saya sekarang jemput dengan ketika melalui kematian atau hidup terserah Tuhan. Tapi mau ke sana itu. Jadi fokusnya tuh kita adalah kita diangkat sama Tuhan. Jangan fokusnya Ketinggalan. mikirin dia. Tapi lo bayangin lo, digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bayangin kalau ketinggalan itu akan kekejaman, bukan loh. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran dan yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi orang kalau ketinggalan, jangan pikir, wah kayak dipaksa. Ini disodorin mujizat, rupa-rupa, tanda ajaib. Sampai orang bisa keblinger dalam arti apalagi gak ada Roh Kudus. Udah tersesat dengan antikris itu. Jadi Terpengaruh ya. Jangan mikirin bagaimana yang ketinggalan. Jangan mau. Makanya harus siap sedia. Dari sekarang. Iya. Jangan nunggu kalau udah tua. Udah tua deh nanti saya baru bertobat sungguh-sungguh. Telat. Kita gak tahu. Gak tahu juga, siapa tahu nanti 1 menit dari sekarang Tuhan Yesus udah datang karena kita berempat udah siap ya. Ya, betul. Amin. Kapan saja. Ya kan? Jadi mikirinnya benar-benar kita fokusnya adalah hubungan bersama Tuhan itu benar dan kita pasti diangkat di awan-awan yang permai. Kira-kira mau ada closing statement? Oke. Ya, closing Satu-satu. statement saya dulu ya. Jadi supaya kita siap sedia, fokus kita jangan hanya kepada bumi ini. Artinya gini, kita kan ini manusia masih hidup ya, masih ada kebutuhan ya. Apalagi yang udah berkeluarga, ada istri, ada anak-anak. Mikirnya kita, aduh mau besarin anak, mau ini kan. Kalau kita fokusnya ke situ saja, maka kita nggak akan siap. Aduh Tuhan jangan dong, seperti Brother Ruli tadi kan. Aduh jangan dong, saya masih pengen lihat anak saya besar apa gitu. Pikirannya gitu kalau fokus kita hanya ke apa yang ada di bumi ini. Makanya Tuhan firmankan bahwa supaya kita menaruh pikiran-pikiran yang apa yang ada di atas, yaitu apa yang di sorga. Supaya memang kita selama di dunia ini kita juga memikirkan hal-hal itu. Apa yang harus kita kerjakan di dunia ini, keluarga, rumah tangga, menjadi berkat, menjadi saksi. Tapi ingat, akhir hidup kita bukan di bumi ini. Ada akhirnya kita berlabuhnya di sorga. Amin. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yes. Jadi fokus ke sana juga, jangan asik ke bumi aja. Nggak akan siap kalau kita asik ke bumi. Kita antar dulu deh Tuhan, aku pengen lihat anakku menikah, punya cucu. Itu kalau fokusnya ke bumi. Aku belum kaya nih Tuhan, pengen kaya dulu. Itu kalau fokusnya ke bumi. Jadi fokuslah ke Tuhan. Sambil kita terus bekerja apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di bumi ini. Ya. Ke Chris. Oke. Baru nanti CLK ya. Saya. Oh. Si Elko pasti lah. Nanya lagi. Ini aja dulu penutup. Saya closing statementnya dari tadi yang dibaca lanjutan dari 2 Tesalonika pasal 2. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kata berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Rasul Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika. Jadi kita harus tetap berpegang teguh. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tetap berpegang teguh sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu ya. Oke. Mantap. Mantap. Ruli. Saya lagi nyatet. Cici dong. Pamungkasnya nih. Ya. Sederhana saja. Bahwa kita harus tetap berjaga-jaga, siap sedia. Ya. Yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetap selalu bergaul. Amin. Dan manusia roh kita itu yang harus betul-betul hidup bergaul dengan Amin. Tuhan Yesus Kristus. Selagi kita tinggal di dunia ini,
Tapi manusia roh kita harus terus terjalin, connect terus dengan Tuhan Yesus, bahkan memiliki hubungan yang sangat intim dengan Amen. Dia. Ya. Sehingga sesuai dengan ketika Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan anak manusia itu akan datang. Ya. Tapi kalau kita punya hubungan intim terus, sering kontak, sering telepon, sering bertemu, sering ini, kita berarti sudah siap. Kapan saja, anytime. Ya, mau saat ini, mau besok, mau lusa, mau lewat kematian kah, mau diangkat hidup-hidup kah, yang penting saya siap sedia. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi saya bisa simpulkan ya semua ya bahwa pertama kapan kita siap untuk Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dari Om Budi bilang bahwa Kak Budi. Kakak. Aman kakak. Jadi dari Kak Budi bilang bahwa kita harus benar-benar fokusnya kepada Tuhan. Terus dari Kak Kris bilang kita harus berpegang teguh, Berdiri teguh. berpegang teguh kepada Ajaran. Tuhan. Dan Cici juga bilang bahwa berjaga-jaga, siap sedia terus, berhubungan terus, bergaul terus dengan Roh Kudus. Berapa kali tadi bergaulnya tuh? Bergaul. Itu bergaul gaung jadi. Jadi bergaul sampai titik puncaknya adalah keintiman kita dengan Tuhan ya. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Oke. Ready. I am ready. Saya percaya teman-teman juga di rumah sudah siap. Kalau belum siap masih ada kesempatan sekarang. Pakailah kesabaran Tuhan Ya. untuk berbalik dan bertobat. Jadi kami Sekarang. ini juga di sini jadi sarana untuk mengingatkan teman-teman di rumah yang dengar podcast ini, mungkin juga nonton di YouTube. Ini adalah kesempatan kita. Nah, jadi sekarang sebelum kita mau akhiri, nanti Cici tuntun ya. Ya, Kita dalam doa. Cici dong. kok saya? Iya dong. Cici yang Cici tertua. dong. Iya. Oh yang tertua. Cici yang tertua. Ini kan kakak enggak ini kakak Adik, muda, ini adik kan. Enggak, kita Kakak tertua. merasa menuakan, Aduh. walaupun belum tua gitu, ya kan? Menuakan. Secara rohani. Malah lebih gak enak ya berdua. Menuakan. Padahal kalau secara wajah ya, tuan kita loh. Boros kita. Uban-ubanan Udah kita. ubanan semua kan. Ya. Agus hari ini semir rambut khusus. Biar kelihatan. Jahat lu, nggak Biar kasih- kelihatan. nggak kasih tahu. Kalau saya belum tua. Harusnya kabarin. Oh, Ya, gitu kita ya. besok syuting kan, nanti ada ini podcast itu disemir dulu. Semir, paling nggak hijau lah, apa kuning lah ya kan semirnya. Nanti next episode aku udah ini ya. Oke. Udah uban semua. Ya, puji Oke. Tuhan ya. Thank you, Cici, ya. sebelum Kita doa? Ya, doa. Yuk. Oh, oke, yuk mari kita doa. Oke. Sekian karama Amaralala shena Inna barabasha. Oralama shena karalalalama shena Inna karabasha. kina karalama shena. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini kami boleh berbincang bersama Tuhan. Dengan saudara-saudara kami seiman ini juga di dalam podcast ini Tuhan. Biar semua yang mendengarkannya Tuhan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Dan pada setiap orang yang mendengarkan hari ini Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan mereka bila mereka belum siap Tuhan. Roh Kudus Engkau tolong, Engkau yang akan mempersiapkan setiap dari kami, setiap dari saudara-saudara kami semua, sehingga kami siap sedia menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan.
dimanapun keadaan kami dan bagaimanapun kami selalu menjadi siap sedia Tuhan, menantikan keadamu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam dunia saat ini Tuhan, biarlah manusia roh kami Tuhan terbangun, manusia roh kami terus menjalin hubungan dengan Engkau ya Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus. Amin. Karena itu kuasai kami semua Roh Kudus dengan roh-Mu yang maha kuasa, supaya kami terikat dengan Tuhan kami Yesus Amin. Kristus. Sehingga Tuhan lewat kematian pun, lewat apapun, itu tidak akan memisahkan kami dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati podcast ini untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan siapa saja tua muda Engkau mendengarkannya, bertobat segera dengan kuasa Roh Kudus, dan Engkau akan memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dan bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir saat ini, berkati tim semuanya. Hanya kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan Amin. haleluya. Baiklah, puji Tuhan. Are you ready? Ready. Ready. See you next episode. God bless you. Oh, yeah.